saya dan saudara sudah akan meninggalkan Yesus istilahnya. Jangan saudara, masih terlalu jauh. Masih terlalu jauh. Ya, berikutnya, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anak-anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Saudara, saya bisa lupa. Saudara bisa lupa. Saya percaya waktu kita masih kecil, kita pernah mengalami disiplin. Entah dari orang tua, entah dari guru, saudara, entah dari orang lain yang mendisiplin kita. Dan saat ini sebenarnya kita bisa melihat disiplin itu baik bagi kita, dan kita perlukan. Dan disiplin itu sebetulnya untuk menolong saya dan untuk menolong saudara. Tetapi jemaat di Ibrani juga diingatkan, meskipun kamu tahu ada nasihat yang berbicara kepada mereka seperti anak-anak, hai anak-anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Mungkinkah mereka ternyata menganggap enteng didikan Tuhan? Mungkinkah saat ini saya dan saudara menganggap enteng didikan Tuhan? Sehingga saya dan saudara tetap ada tidak melihat bahwa Tuhan itu hidup dan bisa menyaksikan setiap gerak-gerik kehidupan kita. Kita tetap aja berjalan sesuai dengan mau kita, tidak kembali kepada Yesus yang oleh firman Tuhan kita diarahkan. Jangan saudara, jangan menganggap enteng didikan Tuhan. Saudara sendiri akan mengalami bagaimana sebetulnya yang akan kita rasakan. Saudara pernah melihat seseorang yang dihajar orang tuanya begitu rupa, karena memang anak itu pantas dihajar demikian. Didikan Tuhan sempurna, didikan manusia bisa tidak sempurna, saudara. Janganlah putus asa. Janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Jika Tuhan memperingatkan saya karena kesalahan saya, jika Tuhan memperingatkan saudara karena kesalahan saudara, jangan putus asa. Jangan putus asa. Sadarilah kita perlu peringatan itu. Sadarilah kita perlu Tuhan mengingatkan kita senantiasa. Karena seringkali kita melihat, wah jalan kita paling sempurna, jalan manusia ini hebat luar biasa. Pada akhirnya kehancuran dan kematian. Pada akhirnya di situ. Apakah saat ini saudara dan saya hidup di dalam jalan kita sendiri yang memang jauh dari jalan Tuhan? Saudara, kita dipersiapkan bagaimana Tuhan akan menghajar kita, akan menyesat kita nantinya. Jikalau saya dan saudara adalah anak-anak Tuhan. Apabila saya dan saudara nantinya diperingatkan, firman Tuhan mengingatkan, jangan putus asa. Ayat 6, karena Tuhan apa saudara? Membebaskan orang yang dikasihinya. Tuhan menghajar. Loh, Tuhan kok yang katanya Tuhan nggak kasih menghajar anaknya? Seringkali kita putar balikan. Tadi di awal sudah kita awali dengan katanya Tuhan itu baik, kok kita menderita. Sekarang kalau Tuhan itu baik, kok menghajar anaknya sendiri? Bahkan lebih, kata yang lebih tajam lagi, yang menyesat orang yang diakuinya sebagai anak. Saya tidak lepas dari dispensasi ini. Orang Kristen, hamba Tuhan Kristen tidak akan lepas dari dispensasi ini, saudara. Mereka bisa menutupi, saya bisa menutupi jika Tuhan menyesat saya. Tetapi saudara bisa melihat, mungkin tahun depan, 5 tahun depan, oh ternyata Yusika itu disesat Tuhan, dihajar Tuhan. Saya bisa menutupi, saudara, kalau saya lagi disesat Tuhan. Tapi kalau saya anak Tuhan, saudara anak Tuhan, dan kita jalan di luar badan Tuhan, expected, siap untuk menerima hajaran dan sesakan dari Tuhan. Ayat 7, jika kamu harus menanggung ganjaran, jika saya juga dan saudara harus menanggung ganjaran itu, kita diperlakukan apa saudara? Sebagai anak tiri? Apakah kita diperlakukan sebagai anak tiri? Allah memperlakukan kita seperti apa saudara? Anak. Kita tidak diperlakukan sebagai anak tiri, tetapi sebagai anak.
Jangan salah mengerti. Jangan salah mengerti. Di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Kalau ayah kita itu ayah yang baik, tahu anaknya kurang ajar, diajar untuk meluruskan jalan kehidupan anaknya. Dan Allah akan menyesat, akan menghajar anaknya yang memang keluar dari jalan. Kembali, tidak terkecuali saya, tidak terkecuali saudara. Tetapi agar saya dan saudara juga sudah diperingatkan agar kita tidak putus asa. Agar saya dan saudara menyadari dan mau dibina oleh Allah sendiri melalui penghajarannya, melalui penyesahannya, saudara. Ayat 8. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diterita setiap orang yang menjadi bagian daripada anak-anak Tuhan, dikatakan maka kamu bukanlah anak. Ya. Ini statement, saudara. Maka kamu bukanlah anak. Kalau saya dan saudara mengaku orang Kristen dan kita secara pribadi tahu hidup kita tidak benar, melenceng, melakukan praktek yang di luar daripada kehendak Tuhan, dan saya dan saudara ternyata tidak pernah mengalami apa yang disebut disiplin dari Tuhan, mungkinkah saya dan saudara ternyata bukan anak? Hanya kita merasa menjadi anak daripada Tuhan. Kita tidak pernah merasakan ganjaran Tuhan, kita tidak pernah merasakan didikan Tuhan. Mungkinkah itu? Artinya saudara, kalau saudara merasakan, saudara tahu jalan saudara itu gelap, jalan saudara itu sesuai dengan nafsu saudara, dan saudara tidak pernah merasakan Tuhan itu menghajar saudara, seolah-olah saudara mendapat dispensasi. Saudara, hati-hati. Review kembali firman Tuhan. Mungkinkah saatnya saudara dan saya bertobat? Tidak ada dispensasi. Mata Tuhan melihat kepada setiap gerak-gerik kehidupan manusia. Tidak ada dispensasi buat Yusika, tidak ada dispensasi buat pendeta, tidak ada dispensasi buat hamba Tuhan, tidak ada dispensasi buat saudara juga sebagai orang Kristen. Artinya jika itu kita tahu, agar saudara melihat teman saudara yang mengaku Kristen, hidupnya luar biasa, gelapnya saudara, tidak karuan, ingatkan akan statement daripada firman Tuhan. Kamu boleh mengaku sebagai orang Kristen, tetapi kehidupanmu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mungkin di sini ternyata kamu itu sudah meninggalkan kasih Kristus. Kamu jalan sendiri. Kamu sudah tersesat, dan kamu tidak mempunyai lagi pengharapan saudara. Artinya balik kepada Yesus, saudara, agar kamu kembali dijadikan anaknya dan kamu persiapan diri untuk dididik oleh Tuhan. Di ayat berapa saudara ke-9. Selanjutnya, dari ayat kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dikatakan mereka kita hormati. Pada akhirnya kita tahu ayat kita itu mengganjar kita, mendidik kita. Kita berterima kasih. Pak, kalau kamu dulu aku biarkan, aku sudah rusak. Terima kasih, Pak. Apalagi Bapa kita yang di surga, saudara dikatakan. Bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya apa, saudara? Kita boleh hidup. Kita tidak akan mati di dalam jalan kita sendiri. Firman Tuhan berkata apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, itu yang akan kita buat. Kalau kita mengerjakan segala sesuatu yang dalam daging, kematian. Tidak ada dispensasi bagi orang Kristen. Tidak ada dispensasi bagi orang yang aktif di gereja. Saudara, kita menuai dari apa yang kita tabur, saudara. Itu firman Tuhan. Kita lanjutkan ayat ke-10. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Orang tua kita di dunia ini mendidik kita dalam waktu yang pendek untuk menganggap ini yang kita lakukan baik untuk anak-anak kita. Itu hanya terbatas. Terkadang kita melihat berkata orang tua ini ajar anaknya kok tidak punya disiplin yang keras gitu. Tetapi kita lihat loh, bapaknya kok kebablasan gitu ngajar anaknya.